Tapi Nat, ngomong-ngomong soal anak-anak yang tadi kan kamu bilang ngerasa bahwa sebenarnya hal yang paling melo, yang paling menakutkan itu Kalau aku ketika anak-anak besar ya kan, anak-anak besar, anak-anak nikah. Pasti Kak Abang udah pergi belum? Abang Kalau udah itu sih jauh ya. Gini nih, alangkah sedihnya kalau suatu saat kita nggak ada, anak kita nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti apa-apa. Itu yang itu sih. berat-beratnya. Jadi gimana? Lu ngajarin ke jadi mereka? aku merelakan anak-anakku itu gini. Jadi kalau di rumah anak-anakku selalu bilang kalau di papanya itu kayak asrama. Karena Henry Semuanya, itu strict semuanya. iya, jam segini harus ini, waktunya pingpong, waktunya ini, waktunya gini. Kalau di Bunda Tadinya dipikir, jadi anak-anakku tahu belajar disiplin sama papa, belajar hidup sama bunda. jadi mereka udah bisa. Jadi bisa kayak misalnya ini. anakku anak laki, jangan salah, anak-anakku ajarin harus tahu masalah, harus tahu masalah apa, semuanya udah gua ajarin. Gimana Sekarang tuh udah lu ajarin udah dari kayak kapan-kapan, karena lu jangan anak orang, nanti lu tanggung jawab lu tuh panjang gitu loh. Bener. Jadi dikasih itu sebenarnya, udah kenapa kamu suruh saya gitu? Biar kamu ngerti nah. Edukasi seks itu Iya, penting karena ya. kita nggak tahu loh umurnya ada apa. Kalau pas nggak ada dia nggak tahu kan dia lebih kasihan. Karena kalau nanya papanya pasti kan, Pak ini nih, banyak kali cerita kalian. Ya kan, udah selesai gitu. Yang aku lihat ya, kamu tuh ya walaupun 4 adikmu jauh gitu secara tinggal dan karena memang secara kehidupan juga terpisah gitu. Tapi ketika ada tuh kamu tuh emang bener-bener jadi bunda gitu buat mereka. Itu tuh yang apa ya? Lu ada perasaan gini gak sih? Kapan sih waktunya kalian perhatiin aku, jangan aku terus ke kalian gitu? Aduh, aku takut sakit. Jadi gini. Berharap. Aku takut sakit tuh gini. Karena kenapa aku pandemi itu begitu kayak orang gini ya. Terlalu gini, mama tolonglah jaga ini, aku jaga ini. Aku gak terima tamu dulu gini-gini. Sebenarnya bukan mikirin buat aku. Tapi Adikku hamil tinggal di rumah. Mamaku tuh kan stroke ya, iya. ngomong susah, apa segala macem. Kebayang dong, kalau misalnya ada apa-apa sama mamaku, ngomong aja susah. Terus kalau misalnya harus ke dokter pencet ini susah. Terus dengan sesak nafasnya itu kebayang banyak gitu, kerepotan itu. Nah kalau misalnya semuanya atau semua yang kerja di rumah staff misalnya lagi susah, akunya sehat masih bisa minta tolong aku. Nah kalau misalnya akunya yang sakit. Aku minta tolongnya siapa? Siapa yang bayar billingku? nah kalau ketemu Mimi, ketemu Mama, Ai kumpul gitu, ada momen-momen spesial aja atau di masa pandemi ya? Di masa pandemi itu waktu spesial. Waktu kayak spesial kemarin itu Ai 7 bulanan, itu ulang terus tahun. itu ya kadang-kadang nggak spesial, namanya juga kan pengen sungkem sama mama, kadang-kadang itu pengen lihat mama. Mama tuh gitu sekarang kan. Mama itu kan di mana? banyaknya di Yanti. Karena Yanti juga kan si Raul tuh kan lockdown benar. Iya, Nggak jadi nggak bisa masuk nggak bisa Indonesia masuk dulu. Indonesia, nggak bisa kemana-mana. Yanti juga pernah ke sana harus karantina dulu dan lain-lain. Jadi dia itu orang yang nggak bisa ada sepi lama. juga. Jadi dia itu mama nemenin itu karena ada cucu-cucunya. Jadi Masih gitu. kecil, memang kan Mama sebenarnya kan dari dulu kayak Yanti dulu Yanti berkegiatan, Loli Jel kan Mama juga. Yanti waktu zamannya itu yang antar ke dokter sekolah semua kan mama juga. Ngomong-ngomong soal anak-anak, katanya lu bikin surat wasiat bener. Itu bukan konglomerat ya, Bu? Iya kan? Kali aja tanah sekian hektar buat Kevin, Selo apa sih? Kalau aku sekaya itu terus aku udah kayaknya gue udah ini mungkin gue tulis, gue data ya. Nah kayak misalnya aku punya anak, 2 anak laki-laki, ini anak-anak ini nanti gede, kalau kita nggak ada gimana caranya sekolah, aku sanggup terus apa enggak, aku produktif atau tidak. Nah di saat aku pikir gue belum tentu produktifnya sampai kapan sih usianya gitu, dan kita mulai mikir dong anak-anak. Oh setiap kali ini ditabungin, setiap kali pecah 2 anak, ini dibikinin tabungan. Oh iya asuransi kesehatan 2 anak dibikin. Oh iya asuransi sekolah 2 anak dibikinin, digini. Jadi mungkin itu. Jadi itu hal-hal yang wajar sih sebenarnya kan, sebagai ibu gimana caranya. Oh iya ya nanti ini anak-anak laki. Jadi bukan warisan yang tiba-tiba kamu ke notaris bikin warisan ini buat ini, bukan gitu kan. Oh belum, nanti ya doain aku kaya raya terus nanti aku datang ke Bang Minola. Bang Minola tulis itu nanti biar nggak salah.
Gimana rujak kangkung gue? Endul gak? Ini udah best. Kepedesan nggak? Best. Jadi pesennya kalau kesini ini aja udah. Rujak kangkung udah. Tapi ngomong-ngomong persahabatan kita ya, lu inget gak sih Nat foto ini? Nih ya, gue masih nyimpen loh. Gue nggak tahu deh, dulu kita kan ini semua kayaknya ini sebenarnya kayaknya ini semua enggak, di ini kopi album ya. ini nih BBA. Di semua rumah kayaknya punya ya. Aku duluan yang iniin. Iya benar. Kalian tuh suka nggak ingat aku aja dari Montada. Tapi tunggu dulu, ini soal ngomongin soal ini tau gak, waktu Raffi kesini kata gini, gue udah pernah nih lihat foto-foto ini di rumahmu dulu. Dia inget aja lagi. Bukan, dia itu ingetannya tajam tau. Iya katanya gini. Kan ini pergi ini kan masih huru Ada dulu iya sebelum. benar. Bayangin ya, ini berawal dari saya masih berumah tangga sama Bang Henry. Jadi masih di Kemang dulu. Jadi lebih Emberan. dari Dan 14 tahun, lebih dari ya hampir 15 tahun lah 15 ini tahun terkumpul. ini lebih dari, dan kita nggak tahu kalau sebenarnya rumah tangganya Unit lagi gonjang-ganjing. Padahal itu rumahmu adalah tempat kita ngumpul, makan, ini Iya, ono iya. janjian, ini ono di ah. situ. Kita nggak tahu kalau yang punya rumah lagi ini ono kucrut. Iya asli sih. Asli sih itu Nat, Iya, lu iya. paling pinter ya nyimpen Bukan pintar semua. maksudnya, terus kalau aku ceritain terus kalian mau ngapain gitu nanti malah Iya kan paling nggak kan rame. ngasih hiburan. Jadi begitu tahu deh gini. Aku taunya ketika aku lagi mau pindah rumah, terus tiba-tiba dia ngomong gini, kalau ada lihat rumah yang lucu, kecil lucu, yang penting aku buat mampu, yang aku bisa gitu. Aku ini deh, gue bilang Nat, mau ngapain lu, kan rumah lu bagus di Kemang gede apalah segala macam gitu kan. Enggak, aku mah itu gue kaget asli. Oh itu taunya dari itu ya? Itu Pas gue rumah kaget, ya? gue Ya kaget. Allah. Dan akhirnya kita tuh ngerasa bahwa yang kita ngerasa berdosa gitu, tau nggak? Ya. Gue tuh sama teman-teman tuh ngerasa berdosa bahwa, Masa sih? Ya Allah. sumpah, makanya Ya Allah. makanya inget nggak yang kita Ya, terus waktu itu. ngajak kamu pergi, akhirnya kita ngajak dia pergi ke puncak nginep, kita ngasih penghiburan gitu, ngasih Iya. hiburan ke dia bahwa kita tuh ngerasa berdosa selama ini kita malah ngerepotin dia padahal dia lagi ada masalah gitu. Itu kita nggak tahu, asli gue nggak tahu. Dan yang dia pindah dari Kemang itu, aku sama suamiku yang nyariin rumahnya. Tadinya buat aku, tapi terus kayak Iya. ngerasa kekecilan gitu. Ya udah deh, ya kata Yunat yang penting ada dulu aja. Jadi kita kan saya harus keluar dari rumah bawa anak-anak gitu. Terus gimana ya caranya ya? Gak apa-apa deh gitu. Jadi aku nggak pernah kasih tahu anak-anak. Tiap hari datang ke situ bikin rumah, bikin kamar persis seperti yang di kamar yang di Kemang kamar supaya Kemang. anak-anak itu nggak ngerasa beda banget gitu loh. Jadi ya udah akhirnya kita pindah situ dan bertiga. Itu Kevin asli, sih, itu lu. kita tuh ya bener yang terus nginep di villa temen ya, nginep di villa temen ya. Gue deh, lu nangis nggak ya? Kayaknya lu hampir nggak. Enggak kan kayak nengong lah ya, nengong. Nengong, tapi yang bagaimana- bikin gak nengong itu kita juga berwartawan. Iya bener. Itu zamannya, itu Kamu ternyata ini nggak emang. sih, aku naik mobilnya Meli, aku naik mobil, wartawannya masuk mobil kita juga. Hah, ini kalian ngapain? Gila banget sih itu. Itu sih gila banget. Itu masa-masa muda Kita yang duduk, dia ada duduk-duduk, kita mau duduk-duduk, kita ngopi lagi nih. Pas turun di bawah, hah itu orang ngapain semua kita nggak? itu asli, itu asli.